wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S, NIM 22073120. Di sini saya akan melakukan video observasi mengenai mata kuliah elektronik, yang dimana tugas video ini melengkapi tugas saya tentang elektronik. Di sini saya akan melakukan observasi di bengkel Arif Servis yang beralamat di Tabing bersama Haji. Di sini dalam video ini saya akan melakukan observasi mengenai 3 topik. Yang pertama yaitu tentang sistem SI, yang kedua yaitu tentang sistem SLS, dan yang ketiga yaitu tentang sistem power window, door lock, dan juga dengan sistem alarm. Baiklah, langsung saja kita ke materi-materi yang akan kita bahas pada observasi kali ini. Dalam video ini kita akan melakukan 3 topik pembahasan, yang dimana yang pertama yaitu tentang topik sistem FI, yang dimana sistem FI ini itu electronic full injection, yang dimana dapat dilihat pada video. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan sensor pada sistem FI. Yang pertama itu komponen pada sistem FI ini yaitu ignition coil, yang dimana merupakan salah satu jenis aktuator yang berfungsi untuk membangkitkan tegangan yang semulanya 12 volt menjadi puluhan ribu volt, dan yang nanti akan dikirimkan oleh ke ECU. Selanjutnya yaitu knock sensor. Knock sensor ini sensornya berada di dalam, jadi tidak bisa kita lihat sensornya. Knock sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya knocking atau detonasi pada mesin. Selanjutnya yaitu sensor CKP, yang dimana sensor CKP ini berada pada di dekat knock sensor tadi, yang berfungsi untuk mendeteksi berapa laju dari putaran mesin atau RPM. Selanjutnya yaitu sensor CMP atau Camshaft Position Sensor, yang dimana berfungsi untuk mengetahui posisi top pada mesin. Selanjutnya itu pressure regulator, yang berfungsi untuk menjaga tekanan bahan bakar sesuai yang dibutuhkan oleh mesin. Selanjutnya yaitu ETCS, yaitu Electronic Throttle Control System, yang dimana berfungsi untuk membuka dan menutup saluran udara yang menuju pada intake manifold. Pada ETCS ini juga terdapat sensor TPS, yang dimana berfungsi untuk mengetahui berapa bukaan dari katup throttle body. Dan pada sistem FI ini dia tidak memerlukan lagi yang namanya tali gas, yang dimana untuk gasnya itu menggunakan sensor ETCS ini. Selanjutnya itu aktuator injektor, yang dimana injektor ini seperti yang dilihat terdapat 4 injektor sesuai dengan jumlah dari pistonnya, silindernya, yang dimana fungsi dari injektor ini menyemprotkan bahan bakar kepada ruang bakar. Selanjutnya itu posisinya di sebalik ini tidak dapat kelihatan. WTS ini kepanjangan dari Water Temperature Sensor, yang dimana berfungsi untuk mengetahui atau mengukur suhu pada air pendingin, dan untuk menjaga agar suhu air pendingin tetap sesuai dengan kebutuhan dari mesin. Selanjutnya yaitu pole station damper, yang dimana posisinya ini agak sulit untuk dilihat, yang merupakan aktuator yang berfungsi untuk meredam fluktuasi bahan bakar di dalam delivery pipe pada saat injektor bekerja. Selanjutnya yaitu MAF sensor, yang dimana berfungsi untuk mengetahui massa udara yang masuk kepada intake manifold. Dan pada sensor ini terdapat juga sensor IAT, yang dimana berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk pada intake manifold. Selanjutnya yaitu
dua sensor yang dimana berfungsi untuk mengetahui atau mengukur oksigen atau sisa gas pembakaran pada exhaust pada mesin ini. Baik, selanjutnya yaitu DLC yang dimana singkatan dari Data Link Connector. Dapat rekan-rekan lihat, DLC ini merupakan jalur koneksi diagnostis untuk kendaraan, yang dimana tempat untuk soket untuk melakukan scan tool. Selanjutnya yaitu lampu indikator check engine, yang dimana dapat rekan-rekan lihat yang warna oranye itu. Yang ini berfungsi untuk menginformasikan kepada pengendara apakah ada kerusakan yang terjadi pada sistem sensor atau sistem EV ini. Selanjutnya yaitu ECM atau bisa dipanggil juga dengan ECU, yang merupakan engine control module atau engine control unit, yang dimana merupakan otak dari sensor itu yang berfungsi untuk mengontrol kinerja pada mesin mobil. Dapat dilihat posisinya itu di bawah dashboard sebelah kiri. Baiklah, itulah hasil video saya mengenai sistem EV. Selanjutnya nanti saya akan masuk kepada topik pembahasan SRS. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sistem SRS, yaitu kepanjangan dari Supplemental Restraint System, yang dimana ini berfungsi untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengemudi pada saat terjadinya kecelakaan, untuk menghindari luka yang disebabkan oleh benturan pada saat kecelakaan. Pada sistem SRS ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu jenis airbag, yang dimana jenis airbagnya yaitu driver airbag, dan selanjutnya yaitu seatbelt. Langsung saja ke komponen atau tindak kerjanya. Baiklah, yang pertama yaitu sistem airbag, yang dimana sistem pada Kijang Innova ini terdapat sistem airbagnya pada driver airbag yang berada pada kemudi mobil ini. Sistem airbag ini berfungsi pada saat terjadinya kecelakaan atau benturan yang sangat kuat, sehingga melindungi pengendara pada saat benturan. Sistem airbag ini terdapat ada komponen sensor yang akan mendeteksi apabila terjadinya benturan yang sangat kuat, dan akan membuat sistem airbag ini mengembang dan melindungi pengendara. Selanjutnya yaitu sistem atau seatbelt, yang mana seatbelt ini berfungsi untuk menjaga pengendara dari juga benturan yang kuat hingga tidak terhempas pada saat terjadinya kecelakaan. Sistem seatbelt ini akan berfungsi apabila terjadinya hentakan yang kuat akibat dorongan dari kecelakaan. Apabila kita tarik pelan seperti ini, sistem airbag akan tekan yang kuat, dia tidak akan bisa ditarik. Dapat rekan-rekan lihat, apabila ditarik dengan pelan bisa ditarik, tapi apabila ditarik dengan secara paksa atau secara tiba-tiba tidak akan bisa ditarik. Sistem seatbelt ini berada pada posisi di samping pengemudi dan juga penumpang pada mobil Kijang Innova ini, yang dimana setiap mobil pasti memiliki sistem seatbelt ini untuk menjaga kenyamanannya, dan minimal untuk setiap mobil memiliki seatbeltnya sebagai fitur keamanan pada saat berkendara. Baiklah, mungkin itulah penjelasan saya mengenai dengan sistem SRS atau Supplemental Restraint System. Selanjutnya kita akan masuk ke materi atau penjelasan mengenai tentang sistem power window, door lock, dan juga sistem alarm. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang power window, door lock, dan juga dengan sistem alarm. Baiklah, yang pertama yaitu kita bedah yang pertama itu sistem power window. Sistem power window ini merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk mempermudah pengendara atau pengemudi untuk membuka dan menutup jendela, yang dimana sebelum adanya power window ini
pengemudi atau pemilik kendaraan membuka dan menutup kaca jendela dengan tuas atau dengan secara manual. Di sini pada sistem power window ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu aki, sekring, power window, motor power window, dan juga transfer gear, dan selanjutnya yaitu saklar atau tombolnya. Yang dimana pada video atau bisa teman-teman lihat pada sisi kanan pengemudi terdapat beberapa tombol. Baiklah, pada komponen power window ini terdapat 4 tuas, yang dimana dapat teman-teman lihat terdapat tuas auto, yang dimana pada saat kita menekan nanti apabila kita tekan nanti akan menutup atau membuka dengan sendirinya dengan tanpa kita tekan lama gitu. Selanjutnya ini juga pada pengemudi ini tombol yang lainnya itu untuk menutup atau membuka kaca jendela pada bagian yang lainnya ya, seperti pada mobil di pinggir penumpang gitu. Dan pada sistem power window ini juga terdapat di bagian pengemudi juga pengunci pada jendelanya yang akan dilakukan oleh pengemudi itu sendiri. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sistem door lock, yang dimana door lock ini berfungsi untuk sistem pengamanan pada mobil yang digunakan untuk mengunci pintu mobil agar tidak dibobol oleh maling. Yang dimana ini pada mobil ini dapat teman-teman lihat memiliki tuas atau tombol yang pada saat ditekan nanti akan mengunci pada pintu mobil tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu dengan sistem alarm, yang dimana pada sistem alarm ini berfungsi untuk pengamanan apabila terjadi pembobolan secara paksa oleh maling pada saat mobil kita diparkir di luar ataupun di rumah itu. Pada sistem alarm ini kita dapat lihat pada tombol atau pada gantungan kunci ini. Di tombol ini terdapat beberapa tombol. Yang pertama yaitu tombol ini pengunci atau pengunci alarm ini. Apabila ini ditekan pada saat mobil terparkir, apabila dibuka secara paksa pintunya, ini akan mengakibatkan bunyi seperti alarm yang akan membuat pemilik mobil akan keluar sehingga tidak terjadi kemalingan. Dan pada tombol yang selanjutnya yaitu dapat teman-teman lihat, ini untuk menonaktifkan sistem alarm apabila kita akan membuka pintu mobil atau untuk mengendarai mobil. Sistem alarm ini juga berfungsi sebagai door lock atau pengunci pada sistem mobil ini, yang akan mengunci mobil ini sehingga tidak terjadi kemalingan pada saat mobil ini terparkir. Mungkin itulah hasil video observasi saya mengenai sistem power window, door lock, dan juga sistem alarm. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi wawancara pada pemilik bengkel untuk menanyai beberapa hal mengenai tentang power window ini. Sekian, saya lanjutkan pada video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 2241. Di sini saya akan melakukan wawancara di bengkel AW PS Auto Service, di mana di samping saya ada Pak Edi sebagai mekanik pada bengkel ini yang akan kita wawancari dengan topik itu tentang sistem bahan bakar EPI, sistem power window, dan juga dengan nanti pada sistem SRS IPS. Langsung saja Pak, ada sistem bahan bakar motor bensin cara apa saja yang sering mengalami kerusakan yang Bapak temui selama Bapak di bengkel? Ya, itu yang sering terjadi itu masalahnya sensor kan, sensor crankshaft seperti KP juga kan. Nah, yang sensor itu map sensor. Jadi pada sistem bahan bakar EPI ini terdapat kerusakan pada sensor-sensor yang sering Bapak Edi temui, yaitu pada sensor
TKP, CMP dan juga pada map sensor. Selanjutnya itu Pak, pada sistem CNS airbag sistem ini Pak, itu Pak penyebab airbag itu tidak dapat mengembang pada saat terjadinya kecelakaan. Ya, penyebabnya itu bisa sekelilingnya putus dan kemudian sensornya bermasalah, dan juga jika dia ditabrak di samping dia tidak akan mengembang. Dia mengembangnya apabila ada benturan dari depan. Baik, kalau menurut penjelasan Pak Edi tadi, penyebab dari sistem airbag ini tidak mengembang yaitu karenanya ada masalah pada sensornya, yaitu crash sensor, dan juga apabila terjadi tabrakan pada bagian samping itu airbagnya jadi tidak akan mengembang gitu. Selanjutnya itu Pak, pertanyaan yang ketiga tentang sistem power window Pak, kerusakan apa saja yang sering Bapak temui pada sistem power window ini? Power window ini sering kerusakannya terjadi bagian rangkaiannya, bagian listriknya, yaitu bisa di listriknya, di saklarnya, dan di motornya. Untuk di motornya itu Pak, apakah ada dilakukan perbaikan atau penggantian aja? Ditengok tipe motornya, kalau motornya yang pakai arang itu bisa diperbaiki. Itulah jawaban dari tadi mengenai tentang sistem power window, yang dimana kerusakan yang sering terjadi pada sistem power window ini dapat juga jadi saklar dan juga pada motor power window-nya, yang dimana pada motor power window ini dapat dilakukan perbaikan apabila dengan tipe motor power window tipe yang arang. Selanjutnya Pak, untuk lokasi atau tempat dan nama bengkel ini apa? Namanya berlokasi di Jalan Buah Buku, di Komplek Villa Melati Mas. Kalau di Google Map di Jalan Aktif. Baik, itulah hasil wawancara kita dengan mekanik pada bengkel AW Service FSR Auto Service ini dengan Bapak Edi. Terima kasih semua telah melakukan wawancara Pak. Baiklah, itulah hasil wawancara saya dengan pada mata kuliah teknologi elektronik ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.